Jadi bagi saya kekuatan media sosial itu luar biasa sekarang ini. Kekuatan civil society. Sehingga kita sekarang bahkan oligarki itu bukan hanya bisnis, tapi juga oligarki politik. Jadi sekarang ini nasib bangsa 270 juta ditentukan hanya oleh 8 ketua partai, ketua umum partai. Jadi rempang sekarang relatif katanya ditunda. Tetapi sekarang suara untuk supaya membatalkan rempang, termasuk saya, di medsos lagi bergema sekarang. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah. Beliau ini adalah dulu bos saya waktu di PBHMI ya. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umum di bidang kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kemasyarakatan. Jadi bayangkan tahun 79 kami sama-sama, kemudian sekarang sama-sama lagi gitu. Udah berapa dekade itu. Ketua DKM Pak Dr. Syaiful, kemudian Ketua Badko, Ketua Cabang Prof. Samsul Yusuf nih, dulu teman di cabang sini sama-sama. Dan para hadirin sekalian, oh ya Presidium Kahmi Jawa Barat. Para hadirin semua, para pejuang, Kahmiwan, Kahmiwati, Haimiwati. Saya kira kita sudah menikmati sajian Bang Abdullah, Dr. Abdullah Heha Mahua, Dr. Insinyur Abdullah Heha Mahua, SH MSc. Tadi bagaimana reformasi ini sudah dinilai dan dengan fakta yang sangat kuat sekali, 5 krisis tadi dan kemudian ada solusinya. Disampaikan juga tentang bagaimana gap antara dasar negara Pancasila itu dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masa Orde Lama yang menurut Bang Abdullah hanya 2 dimensi krisisnya, kemudian di era Orde Baru juga 2 dimensi, sementara di era reformasi 5 dimensi. Memang pertanyaan challengingnya secara akademis adalah krisis-krisis tadi apakah itu adalah variabel internal semata begitu, karena kemampuan kolektif kita sebagai bangsa merespon persoalan-persoalan misalnya tidak didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, atau juga karena problem eksternal. Jadi dalam bahasa ekonometrika itu adalah exogenous faktornya. Jadi karena sejarah itu dinamika antara norma aktor, para pemimpinnya maupun masyarakatnya, tapi juga ada problem-problem yang man-made, teknologi dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin susah kita ketahui, masyarakat pada umumnya yang bersifat awam ya. Misalnya apakah peristiwa-peristiwa dulu zaman Orde Baru ada Kedung Ombo namanya itu. Ada
bendungan di Jawa Tengah tuh, ada korban di situ, kemudian akhirnya menimbulkan kemiskinan karena penduduknya diambil alih tanahnya kemudian menjadi, dan ini banyak sekali termasuk Rempang. Jadi Rempang ini walaupun sekarang karena ada kekuatan, nah ini faktor yang lain ya yang bisa dijadikan sebagai exogenous factor yang positif. Jadi kekuatan civil society kita ini sudah kuat nih. Sumbangan dari HMI sejak lama, sumbangan dari Muhammadiyah, NU. Yang di Cina itu nggak ada itu. Civil society di Cina itu nggak ada. Nah kita punya yang sudah sejak tahun 190 berapa itu Serikat Dagang Islam, SI dan lain sebagainya, SUS berkembang, Muhammadiyah, NU. Dan sekarang ada hal baru, yaitu medsos yang positif itu. Bayangkan Kompas tuh udah atau koran-koran gitu ya, sudah agak susah punya pandangan kritis sekarang. TV pun gitu. Kecuali TV tertentu lah yang masih keluar dari trap koalisi besar itu. Nah, itu. Sekarang ada TV yang karena keluar dari koalisi besar sudah mulai kritikal. Tapi bayangkan dengan medsos ini yang positif ya. Apakah itu YouTube terutama ya, TikTok, apalagi Instagram, kemudian Facebook. Saya membatasi Facebook aja. Sudah jadi buku juga 2010 sampai 2014 itu 500 halaman itu buku juga. Jadi ini tiba-tiba ada Bahlil pula gitu ya. Itu alumni HMI. Pak Bahlil ini ada banyak orang yang kurang mengerti. Seolah-olah ini namanya diu-kan ya. Jadi Bahlul. Yang bahasa Arab itu kan artinya apa? Padahal katanya Bahlil itu cerdas banget. Jadi saya cukup dekat dengan beliau. Karena waktu 98 saya ceramah di Uncen, Cendrawasih, yang saya baru tahu karena setelah jadi menteri, Pak Bahlil ini yang jemput saya di bandara sebagai ketua senat gitu. Saya waktu itu ceramah di Uncen gitu. Barulah 3 tahun yang lalu beliau jadi menteri, itu saya katanya yang saya bilang, siapa sih waktu itu yang jemput agak ya pendeknya sama saya gitu ya, tapi agak hitam-hitam, itu saya katanya. Padahal gajinya aja sekarang nggak pernah diambil, dibagikan. Yang 180 yang dana taktis, gaji yang 20 nggak pernah diambil karena uangnya udah triliun. Nah ternyata di samping ada penentangan terhadap oleh media sosial terhadap Rempang ini yang luar biasa, saya kira itu energi yang ratusan juta itu saya kira. Kemudian ada seorang Pak Bahlil yang dia diutus oleh Jokowi, didampingi oleh mantan Panglima TNI Hadi Cahyo itu, dan kemudian mantan Kapolri Tito Karnavian ya. Tapi kalau tafsir saya, Pak Bahlil ini mempunyai self agenda, yaitu dia berdialog dengan masyarakat Melayu, tokoh-tokoh adat dan sebagainya ini, dan kemudian Jokowi menelpon. Sehingga waktu itu ada keputusan bahwa relokasi ditunda 1 tahun. Kemudian tidak digusur tapi digeser gitu. Itu sudah lumayan kalau menurut saya, karena apa yang menjadi konsensus oleh grup Towinata Artagraha itu
dengan Chenyi, pabrik kaca di perusahaan Cina ya. Itu tanggal 30 September itu harus sudah kosong. Gitu. Dan itu konsensus itu sudah diperintahkan Kapolri mengirim pasukan elit, TNI juga pasukan elit gitu. Luar biasa. Dan ada video yang mengatakan bagaimana tanggal 7 September itu kejadianlah konflik itu. Jadi bagi saya kekuatan media sosial itu luar biasa sekarang ini. Kekuatan civil society. Belum pernyataan paling awal tuh Muhammadiyah dan NU tentang Rempang. Nah jadi begini maksud saya. Karena kita hari ini adalah 1 Oktober, peristiwa yang sangat bersejarah ya, di mana 30 September itu mungkin kaum milenial katanya agak dijauhkan dari narasi sejarah ini katanya. Tapi yang di ruangan ini enggak lah. Tapi pada umumnya milenial itu kan katanya 65% ya yang menjadi voters 2024 itu nanti. Itu dijauhkan dari data sejarah tentang ada peristiwa puncak. Jadi ini sebenarnya puncak ya kalau baca sejarah tentang dari Pak Taufik Ismail, alumni HMI kita yang mencatat sejarah itu akumulasi dari sejak tahun 62-63 dari Honorable Partai Komunis Indonesia untuk ada 7 setan desa katanya kan, disebutnya itu adalah tuan tanah, para ulama, macam-macam lah gitu, agamawan, macam-macam itu untuk dibersihkan gitu. Jadi kalau di Kamboja itu Pol Pot itu memimpin sebuah revolusi komunis, itu sama 7 setan desa. Cuman di Indonesia sayangnya korban dari umat Islam ya, yang katanya merahnya Sungai Bengawan Solo itu kan banyak yang terbunuh. Memang civil war karena umat Islam juga bertahan sehingga ada orang-orang PKI yang terbunuh juga memang. Tapi yang ofensif pertama mereka dulu gitu. Dalam Cornell Papers yang memutarbalikan sejarah di Amerika itu tidak mengetahui peristiwa itu. Jadi misalnya Pak Taufik Ismail testimoni sejarah dan lain banyak dan udah dibukukan juga. Jadi pembunuhan itu sudah mulai sejak terakumulasi. Sehingga peristiwa ketika Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa di semacam kalau sekarang itu ini ya, kalau demo itu ya kepala pasukan Pres, tapi kalau demo itu korlap gitu. Kayak korlapnya dari DN Aidit yang ketua umum PKI untuk kudeta. Karena itu di pengadilan tentang pengadilan Subandrio, pengadilan Khairul Saleh dan sebagainya itu terungkap. Memang ada rencana untuk walaupun dalihnya itu akan melawan Dewan Jenderal yang konon juga akan melakukan apa gitu. Tapi itu kayak semacam manipulasi bahwa sesungguhnya PKI lah yang akan melakukan kudeta. Apalagi tahun 48 pernah terjadi kudeta pertama. Kedua ya, tapi kan waktu tahun 26 itu kan kita belum merdeka. Jadi kalau peristiwa kemerdekaan itu kudeta pertama tahun 48 Musso ketua umum PKI memberontak di Madiun. Tapi tahun 65 DN Aidit lah yang memimpin itu dan korlapnya itu Kolonel Untung. Jadi tadi malam berapa 10 tahun yang lalu gitu, tahun 65 6 jenderal ya dan 1 perwira tinggi plus putrinya Jenderal Abdul Haris Nasution dibunuh. Cuman yang masuk ke lubang buaya itu adalah 6 jenderal dengan 1 perwira tinggi lah begitu dari Angkatan Darat. Tetapi itu simbolik ya. Mengapa Angkatan Darat yang disasar untuk pembunuhan? Karena jadi ini saya mulai akan mengungkap sedikit histori struktural tentang perjalanan
temanya Pancasila, pemimpin dan aktor-aktor dan kebijakan-kebijakan dari masa ke masa. Tetapi yang pada tahun 65, mengapa itu terjadi sebuah civil war dan PKI yang melakukan kudeta dan banyak sekali umat Islam yang menjadi korban, termasuk kalangan militer. Ini adalah puncak dari kompetisi politik antara TNI Angkatan Darat dengan PKI mendekati Soekarno gitu. Kira-kira kalau dinamika politiknya seperti itu. Karena Bung Karno 5 Juli 159 itu tekadnya katanya dekret 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi prakteknya akhirnya menjadi otoritarian generasi pertama. Karena nanti disusul Soeharto gitu. Karena kemudian MPRS yang karena tidak ada pemilu ya, itu membuat keputusan bahwa Soekarno itu presiden seumur hidup. Jadi itu penyimpangan Pancasila yang pertama secara formal. Karena nanti ada justru pada tahun 55 nanti ada peristiwa tertentu lain. Jadi Pancasila telah diselewengkan oleh otoritarian zaman Orde Lama sehingga kemudian PKI mempengaruhi pemerintahan Soekarno itu dan kemudian bahkan membuat poros yang disebut Jakarta Peking waktu itu ya, belum Beijing, yaitu mendekatkan kolaborasi Indonesia yang Soekarno itu mengatakan ini adalah sosialisme Indonesia, katanya tafsir dari Pancasila juga, itu dekat dengan big bossnya komunis waktu itu selain Uni Soviet, karena akan terjadi perang dingin itu. Jadi Soekarno memilih di dalam perang dingin itu pro komunis gitu, dengan membuat poros Jakarta Peking itu. Nah, TNI Angkatan Darat termasuk umat Islam dan HMI mencoba menetralisasinya. Bagaimana pemerintahan itu menjadi dekat dengan RRC, China, termasuk PKI di Indonesia gitu. Tapi itulah dinamika politik. Jadi penyimpangan terhadap Pancasila sudah dilakukan waktu itu dengan tafsir bahwa Indonesia menganut atau dekat dengan komunis. Walaupun klaimnya Soekarno adalah sosialisme ala Indonesia gitu. Di mana PKI sangat mempengaruhi pemerintahan. Kita tahu Subandrio Waperdam namanya. Dan strukturnya juga tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ada wakil Perdana Menteri kan begitu. Karena Soekarno dianggap merangkap sebagai Perdana Menteri. Wakil yang hubungan luar negeri itu ada Subandrio. Itu juga aktor yang menerjemahkan relasi Indonesia-Cina waktu itu ya. Nah jadi dari sisi dinamika politik, ekonomi politik, bahwa umat Islam itu sebenarnya harus sadar. Tidak gratis kita itu bisa mendeliver Quran dan hadis hanya dengan klaim bahwa kita paling benar. Tapi umat Islam waktu itu tahun 65, ini tafsir ya, adalah tanda petik kalah untuk mempengaruhi Soekarno supaya dia taat pada Undang-Undang Dasar 45, dan umat Islam dengan NU yang waktu itu, kalau Masyumi kan udah dibubarkan ya, ada NU waktu itu atau HMI sekalipun mempengaruhi Soekarno, artinya kalah di dalam kompetisi politik mempengaruhi Soekarno supaya dia taat pada Undang-Undang Dasar 45, kalau menurut saya gitu. Karena nanti ada tafsir yang sekarang nih, supaya kita ada tafsir baru lah bahwa umat Islam ini harus memiliki Indonesia yang dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun
nanti disarankan supaya kembali ke yang asli ya. Tapi saya mau flashback dulu pada tahun 45. Jadi pada tahun 45 dengan ini kira-kira memang penyelewengan tapi dari unsur Belanda ya. Jadi Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 telah di fait accompli oleh Perundingan Linggarjati supaya tidak lagi berdasarkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi negara serikat. Jadi Belanda mencoba memecahkan Indonesia dengan RIS dan undang-undang RIS yang disodorkan Belanda dan kemudian Indonesia terfait accompli. Tapi waktu itu menurut saya sudah ada tokoh yang umat Islam yang namanya Muhammad Nasir tahun 50 mengajukan yang disebut dengan mosi integral namanya. Nah itu yang harus kita transformasikan sejarah tokoh dan umat Islam yang berhasil mempengaruhi Indonesia. Dan Indonesia berhasil kembali ke NKRI pada tahun 50. Jadi tidak gratis meraih Indonesia dan berperan Indonesia supaya Pancasila itu ditransformasikan dengan nilai Islam. Tidak gratis. Dan Muhammad Nasir adalah contoh dengan mosi integralnya, dengan kecerdasannya dan diterima oleh Indonesia. Nah, ada masalah teknis. Ternyata sudah kembali dan beliau adalah Perdana Menteri pertama tahun 50 itu. Bahkan ada ide jenius bersama Sumitro yaitu ada politik benteng. Karena struktur perekonomian itu waktu itu akibat dari undang-undang yang diciptakan Belanda adalah 90%, di mana 50% kalau ada piramida gitu 50% dikuasai oleh Belanda dan bule-bule lainnya, baik ekonomi maupun politik. Di tengah ada diserahkan oleh undang-undang Belanda itu kepada pengusaha Chinese untuk berperan secara ekonomi di tingkat kecamatan sampai di tingkat provinsi. Nah di tingkat atas dikuasai oleh Belanda dan Inggris dan sebagainya. Jadi sadar akan undang-undang Belanda yang sudah menciptakan ketimpangan luar biasa karena inlanders itu bangsa kita itu hanya boleh di tingkat desa, retail pedesaan. Ini Pak Nasir bekerja sama dengan tokoh sosialis. Jadi kerjasama dalam keduniawian itu sah saja dengan alasan strategis. Muncullah politik benteng. Politik benteng itu adalah sebuah kebijakan negara untuk mengafirmasi affirmative action policy, kebijakan memihak agar pengusaha bumi putra pribumi untuk disejajarkan tadinya dengan pengusaha keturunan Chinese itu. Sementara memang perusahaan asing masih mendominasi sehingga Soekarno menasionalisasi tahun 59. Kemudian menjadi perusahaan negara yang sekarang dikenal BUMN. Tetapi sayangnya ini dinamika lagi. Karena sudah terbentuk struktur oligarki di dalam perekonomian embrional awal-awal tahun 50-an itu, lisensi impor ekspor yang ratusan jatuh pada bumi putra oleh pemerintah disalahgunakan dengan dijual. Disebutnya pengusaha pribumi itu yang aktentas. Jadi lisensi yang mungkin triliunan kalau sekarang itu untuk ekspor impor akhirnya digunakan oleh pengusaha Chinese di mana pribumi itu Ali namanya, itu menjadi pelaksana ekspor impor itu, tetapi sebenarnya dia dimiliki oleh Chinese, hanya lisensi saja. Nah, Cokro Adisuryo, Menteri Perekonomian yang terlibat memperjualkan beli lisensi ekspor impor itu dipecat karena dianggap korupsi. Dan Ali Sastro Amijoyo dari PNI mundur karena gagal. Yang muncul adalah
Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Lagi-lagi lalu kerjasama dengan Angkatan Darat bagaimana korupsi politik benteng itu ditekan dan berhasil. Inflasi katanya yang meninggi karena dampak tadi, korupsi tadi itu terkendali. Jadi lagi-lagi tidak gratis untuk memimpin Indonesia ini. Burhanuddin Harahap setelah Muhammad Nasir juga dari Masyumi, dia kerjasama dengan Angkatan Darat, mengendalikan korupsi skala besar itu dan berhasil. Termasuk menangkap menteri yang korup tadi. Lagi-lagi contoh tidak gratisnya untuk memimpin Indonesia. Karena sekarang saya lihat ada kecenderungan kita mengklaim yang paling benar secara normatif sebagai ajaran, tapi lalu take it for granted. Negara harus memberikan pada kami, ini hak kami. Enggak begitu kalau menurut saya. Kita ini harus fastabiqul khairat, merebut dengan gagasan cerdas. Nah nanti saya akan teruskan bagaimana proses-proses ini terjadi. Kemudian setelah kembali ke zaman tahun 65 ketika kita kalah mempengaruhi Soekarno untuk taat pada Undang-Undang 45 dan akhirnya peristiwa kudeta PKI itu dan Soeharto menyelamatkan Indonesia dari kudeta komunis itu. Sebagai jenderal yang dia dapat seroja dari pokoknya cerdas lah walaupun pendidikannya SMP gitu. Itulah yang memimpin Indonesia kemudian diangkat oleh MPR menjadi presiden. Nah, jadi antitesis, jadi gini latar belakangnya Angkatan Darat itu ada di Seskoad itu ada namanya seminar Angkatan Darat. Jadi tidak ujuk-ujuk juga ini, yaitu di sana ada ekonom-ekonom UI yang nanti kita tuduh sebagai Barclay Mafia itu merumuskan tentang jauh sebelum ada kejatuhan Soekarno ya. Harus lebih bebas ekonomi itu, jangan komando dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Jadi ketika dan Soeharto waktu itu sudah ada di pemimpinan elite Angkatan Darat lah. Ketika Pak Harto jadi presiden, ternyata yang mengisi tentang desain perekonomian nasional itu adalah teman-teman UI itu yang disebut mafia Barclay. Artinya tuh Undang-Undang PMA tahun 67 disahkan. Artinya itu kita terbuka dengan modal asing. Undang-Undang PMDN tahun 8. Tapi kita beruntung tahun 71 minyak harganya $3 menjadi $36. Kita punya rezeki nomplok. Itulah modal Pak Harto. Nanti ada SD Impres, Puskesmas, Posyandu, yang notabene adalah kebutuhan pokok rakyat dipenuhi dengan terjangkau dan stabil. Dan itu merupakan sebuah sukses yang diakui oleh dua orang profesor dari MIT baru beberapa tahun yang kemarin mendapat hadiah Nobel. Karena waktu itu kira-kira buta huruf itu yang terakhir Soeharto memerintah itu tinggal 5%. Padahal tadinya itu kalau nggak salah 56% lah. Kemudian penyakit menular sudah habis karena kesehatan kan gitu. Jadi puskesmas itu. Kemudian harapan hidup dari 45 menjadi sudah hampir 60 sekian. Jadi dari segi IPM, dari segi kebutuhan pokok rakyat, stabilitas, memang kritiknya adalah represi politik gitu. Yang pada tahun 70 karena Ali Mortopo ya, itu tokoh yang kontroversial sekarang, penasihat politiknya, dan Susilo Mardani penasihat ekonominya. Ternyata kemudian ini yang mendidik Benny Murdani kemudian, yang berperanan dari 70 sampai tahun 90 yang menciptakan Islamic Phobia. Ada Komji, komando jihad diciptakan sebagai isu, orang Islam dicurigai karena mendirikan negara Islam kembali dan sebagainya dan sebagainya. Dan Panji Gumilang sebenarnya
sejak itu pun sudah mulai belum ya, tetapi sudah disiapkan lah. Yang kemudian berperanan tahun 2000 sebagai istilahnya itu kan gini dalam dunia intelijen. Jadi untuk menghadapi kebangkitan umat Islam ini diciptakanlah orang dalam yang jadi predator sebenarnya kan. Jadi Panji Gumilang adalah ciptaan intelijen untuk predator umat Islam lah kira-kira. Untung alhamdulillah sekarang sudah masuk mau divonis ya. Nah jadi kembali kepada Pak Harto itu dalam perspektif pembangunan ekonomi itu terbaik dalam sepanjang sejarah sampai sekarang. Itu saya boleh berdebat dengan siapapun dengan data gitu. Tetapi di bidang human right, bidang tahun 70-80 ada masalah-masalah pemojokan umat Islam dan sebagainya, dan Komji dan sebagainya. Kemudian, nah ini nanti juga sekarang harus ditafsirkan baik. Ternyata ada hukum besi sejarah, tapi mungkin juga itu intervensi Allah itu. Ternyata ada konflik Bening Burdani dengan Soeharto kan. Sehingga Pak Harto memilih ICMI. Kemudian TNI ada Ijo Royo dan sebagainya. Dan itulah kemudian ada semacam bulan madu, waktu ya. Bulan madu tahun 90 sampai tahun 98 di mana ICMI, TNI, santri gitu relatif bisa dengan Pak Harto bersama-sama mengisi Indonesia. Lagi-lagi di situ ada peran tokoh Habibie, ada Adi Sasono, ada HMI, ada Bang Imad. Karena kemudian peristiwa di Malang itu, Kongres pertama ICMI itu kan bukan sesuatu yang tidak ada perjuangan berat itu. Di dalam testimoni bagaimana Pak Emil Salim yang waktu itu lingkaran PSI tetapi menjadi masuk ICMI, ada Jenderal Hartono Angkatan Darat bagaimana karena Pak Beni mau menggagalkan itu. Tidak gratis juga itu. Nah akhirnya katakanlah ketika Pak Harto lengser kemudian muncullah Pak Habibie. Jadi itu juga tafsir sejarah ya, bagaimana ada seorang presiden, nanti ada ketua MPR-nya Amin Rais, ketua DPR-nya Akbar Tanjung, tapi kita belum bisa mengisi dan melestarikan peranan umat Islam dalam negara. Itu mengapa? Itu mungkin ada suatu disertasi, mengapa waktu itu seperti itu? Apakah memang seperti kata analisis ada operasi intelijen, karena ketakutan kalau peranan umat Islam modernis ini memimpin Indonesia adalah akan menjauhkan dari pemihakan terhadap Amerika gitu misalnya, atau apa? Itu perlu studi sejarah yang objektif saya kira. Padahal itu bayangkan presiden, ketua MPR dan ketua DPR. Itu sebelum terjadi pemilu 2004 yang bersifat langsung ya. Kan sesungguhnya kalau terjadi pembulatan atau diskusi atau apa gitu ya, perumusan apa yang terbaik waktu itu. Jangan-jangan pemilu yang terlalu liar itu, demokrasi yang terlalu liar yang dipilih sejak 2004 itu bisa dicegah. Dan kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi momentum emas itu tidak dimanfaatkan oleh para elit Islam. Lagi-lagi sejarah tidak gratis. Kejadian-kejadian itu. Oke, selanjutnya adalah sudah terjadilah demokrasi one man one vote. Bang Abdullah yang doktor, yang tokoh HMI, tokoh paling bersih di sejarah reformasi menurut Anies Baswedan gitu kan. Kalau Mari Muhammad tokoh HMI di era Orde Baru kan itu. Itu sumbangan HMI juga itu. Itu sama suaranya dengan siapapun di pinggir jalan itu. Padahal di Amerika sendiri kan tidak seluruhnya one man one vote kan. Ada electoral vote. Tapi Indonesia keseluruhan ini disamain.
Nah, jadi suara-suara kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebenarnya suara sangat objektif menurutku. Karena mengembalikan proporsi bagaimana perwakilan-perwakilan di MPR itu nanti bisa kembali terjadi gitu. Yang sekarang ini tidak terwakili. Jadi istilahnya itu kan the winner takes all. Ini yang demokrasi ultra liar ini sekarang ini. Sehingga kita sekarang bahkan oligarki itu bukan hanya bisnis, tapi juga oligarki politik. Jadi sekarang ini nasib bangsa 270 juta ditentukan hanya oleh 8 ketua partai, ketua umum partai. Itu yang di parlemen kan. Belum diwakili oleh Kaisang. Karena ketua umum PSI sekarang gitu kan. Jadi ini harus dikoreksi menurut saya. Bukan karena semata-mata umat Islam yang sangat underrepresentatif sekarang di dalam politik ini. Tapi juga pihak-pihak lain yang sebenarnya misalnya masyarakat adat tidak terwakili. Timur dan sebagainya. Kemudian barat dan sebagainya. Pokoknya wakil-wakil golongan ya itu mestinya kan terwakili dalam waktu zaman ada MPR kan ada itu. Di Amerika sendiri kan memang diwakili kan itu ada bukan DPD kayak di kita sekarang yang ya ada Kongres ada Senat ya kan. Memang ada yang berbasis voters, berbasis rakyat suara tapi sebagian diwakili oleh daerah ya. Perwakilan daerah kan begitu. Dan bisa jadi Demokrat sekarang yang berkuasa sebagai presiden, tapi yang mayoritas ada di Republik menguasai Senat ya. Itu juga jadi check and balances gitu. Jadi Biden tidak bisa semena-mena juga gitu, walaupun dia presiden. Republik mayoritas di Kongres ya, tapi Senatnya jadi itu maksud saya. Jadi sekarang ini tanda petik kezaliman ataupun terjadi apa dan sebagainya itu kan karena tidak ada check and balances. Untung kita punya civil society, ada medsos, ada tadi itu. Untung gitu. Jadi Rempang sekarang relatif katanya ditunda. Terakhir itu hanya keputusannya ini dua versi. Rapat di sana memutuskan seluruh menteri ada, yaitu tidak lagi akhir September, tapi ditunda setidaknya setahun katanya. Sambil menyampaikan hak-hak masyarakat Melayu dan adat lainnya tapi masih digeser ya. Jadi di Rempang, tidak di pulau lain. Tetapi sekarang suara untuk supaya membatalkan Rempang, termasuk saya di medsos lagi bergema sekarang. Bukan hanya semata-mata kita takut kehilangan investasi. Kalau Rempang tidak jadi katanya nilainya 482 triliun gitu. Tapi kita menjadi sebuah, kalau Filipina kan ada pangkalan Amerika kan. Gitu. Jadi ini karena peristiwa geopolitik rivalitas Amerika dengan China bisa jadi Rempang ini adalah vehicle untuk adanya das lain itu yang klaim seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya China. Gitu. Nah oleh karena itu ini sangat sensitif sebenarnya karena ini jalur alki internasional, Rempang ada di situ, Rempang menjadi bisa alat pulau untuk di mana para swasta punya proyek besar untuk listrik EBT diekspor ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya. Bukan lagi rakyat kita yang menikmatinya dan lain-lain pertimbangan. Belum nanti bisa jadi kalau orang-orang seperti Marwan Batubara mengatakan ini embrio neo-imperialisme Singapura dan China. Jadi sekarang arahnya
kalau bisa tidak jadilah, bukan hanya ditunda. Jadi ini dinamika civil society. Sedikit lagi. Jadi kembali ke laptop bahwa Pancasila ini, karena ini kan dasar di medsos pun untuk soal rempang, soal tambang yang akhirnya dimanfaatkan oleh China, tambang nikel. Ininya amunisi dari kalangan sipil society itu kan Pancasila, Undang Dasar 45, pasal 33. Nah, jadi belajar dari semua tadi, bagaimana proses-proses bernegara, peranan umat Islam yang positif ya. Karena kita punya hak sejarah untuk itu. The founding father berperanan sangat besar. Jangan sampai di era sekarang ini, kalau saya konten analisis di WAG seolah-olah kita ini hanya meminta hak gitu. Tapi tidak terlibat di dalam dinamika politik yang memang sangat kompetitif. Untung kita punya medsos, sudah mulai ada peranan di situ. Tapi apakah saya ingin bertanya, apakah kami nasional daerah punya studi tentang Pancasila? Di mana nilai-nilai Islam, tauhid sosial, tauhid anti kemiskinan, tauhid anti ketimpangan dibahas berbasiskan dengan Pancasila, sila-silanya pasal 28, pasal 33, pasal 34 dibahas. Ini menjelang 2024 apa pekerjaan kita untuk mengisi kalau seseorang presiden itu adalah punya preferensi yang sama kita. Apakah kita sudah menerjemahkan Pancasila Undang Dasar 45 dalam kerangka untuk mengisi Indonesia? Yang sibuk, maaf, pihak-pihak lain. Maaf, kalau boleh saya juga kritik, Muhammadiyah berhenti dengan begitu banyaknya sumbangan dalam pendidikan kesehatan. Apakah sudah dilanjutkan studi Pancasila yang juga Muhammadiyah sudah memutuskan itu? Tetapi lebih ke depan. Tadi ada soal digitalisasi seperti apa? Masyarakat digital ini seperti apa? Kehadiran keluarga tadi itu. Bagaimana perspektif tauhid di dalam dialog yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun lewat media sosial. Semua orang bisa baca sumber-sumber mazhab apapun di dalam agama. Bagaimana merumuskan itu? Bagaimana narasi kepada teman-teman milenial untuk supaya dia tetap comply terhadap ajaran Islam, tetapi dia tetap bisa mewarnai era digitalisasi ini. Apakah ada studi itu? Dikaitkan dengan Pancasila dan agama kita. Yang saya lihat pihak-pihak lain itu sangat intensif. Jadi sekali lagi negara ini tidak bisa oleh umat di mana kita ingin menyumbangkan dan mewarnai Indonesia yang baldaitun thayyibatun warabun ghafur, tetapi kita hanya meminta hak, bersikap seperti gratis gitu. Di dalam dinamika yang terjadi. Jadi ini agak kontroversial dan mungkin challenging pada saya terbuka untuk dikritik, tapi inilah pikiran saya. Karena saya berada di pusaran di Lemhanas itu ya dari hari ke hari saya tahu begitu kurangnya umat ini untuk berada di mainstream mengisi bagaimana Indonesia dan negara ini ke arah masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.